Bidadari Chapter 25 Perusahaan yang rapuh. Sepintas Reiko mengalami sedikit kesulitan untuk menjawab sindiran Radit. Sok terapi sedikit. Anda benar Pak Raditya. Memang sepertinya saya tidak patut untuk dipercayai. Karena saya memang tidak ada dalam jenjang direksi dari perusahaan yang saya dirikan, BIA. Saya juga tidak mencantumkan diri saya sebagai owner dari perusahaan tersebut dalam surat perusahaan kami. Semuanya atas nama Brigitta Michelle. Anda benar, tapi bukan Reiko namanya kalau dia tidak menjawab dan tak bisa memperjelas semuanya kepada Radit. Perusahaan ini memang saya yang mendirikannya, dan ini adalah surat-surat perusahaan di mana sayalah orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan ini. Namun ini memang kontradiktif dengan kondisi perusahaan sekarang. Itu kau tahu, sindir Radit lagi. Namamu hilang kecuali di nama dagang perusahaan Byakta tetap ada di sana. Desis Radit makin mengerucut. Kau mendirikannya bersama dengan kekasihmu Brigitta Michelle dan satu orang lagi teman dekatmu di perkuliahan dulu, Sandra Adiatma, yang juga memiliki kenalan baik sebelum menjadi suaminya, seorang pebisnis kontraktor, dan aku yakin keterlibatannya dalam perusahaanmu ini direncanakan supaya kalian bisa membonceng perusahaan Pramono dan mereka mau bekerja sama dengan interior desain milik perusahaanmu. Apalagi kau pikir kau cukup dekat dengan Sandra Adiatma. Dia juga masuk di tahun yang sama kuliah denganmu, meskipun usianya lebih muda setahun darimu kan? Memang benar yang dikatakan oleh orang-orang, sebelum Raditya Prayoga bekerja sama dengan satu perusahaan, maka dia benar-benar akan mengkuliti perusahaan tersebut, tanpa ada satupun yang terlewatkan, seperti yang dia lakukan kepadaku sekarang. Tapi bagaimana orang sesibuk dia bisa melakukan hal ini? 3 nama pendiri perusahaan tersebut pun Radit tahu, kuasa hubungan mereka pun Radit tahu. Bahkan segala hal yang pribadi Radit tahu. Intelijen yang dia punya benar-benar bisa melakukan blackmail padaku. Gumam hati Reiko lagi sebetulnya agak jiper. Dengan kemampuan Radit ini, dia bisa saja membuat Reiko dalam kondisi terdesak dan memanfaatkannya untuk kepentingan perusahaannya. Tapi bukankah Reiko masih dalam usaha memperjuangkan perusahaannya dan tidak boleh sampai kalah sebelum pertarungan selesai? Iya, Anda betul sekali Pak Raditya Prayoga. Saat awal mendirikan perusahaan itu, sebetulnya saya juga berkeinginan membantu kekasih saya, Brigitta Michelle, supaya dia bisa mengembangkan perusahaan sesuai dengan impiannya. Dan kami berdua akan membangun perusahaan itu nantinya, sesuai dengan visi kami. Itu rencana awalnya, tapi ternyata saya tidak bisa melakukan itu dengan mudah, karena ada tanggung jawab lebih yang harus dibebankan pada saya dari keluarga Adiwijaya. Sehingga untuk saat ini, kekasih saya harus berjuang sendiri, di mana saya harus mensupportnya dari belakang. Tapi Reiko juga tidak memberikan jeda terlalu lama, dia sudah memperjelas lagi pada Radit. Memang betul sekali kami bekerja sama dengan Sandra Adiatma, istri dari Tommy Pramono, karena dia memiliki pengetahuan lebih banyak tentang bisnis di Indonesia. Di mana saat itu setelah kami pulang kuliah dari luar negeri, kami masih blank. Keduanya lebih banyak menjadi tempat kami bertanya beberapa tahun terakhir ini. Tapi saat ini kekasih saya Brigitta Michelle, dia juga sudah banyak berkembang. Hei, jangan membodohiku. Kau tahu Tommy Pramono sebenarnya tidak memiliki hubungan di awal dengan Sandra Adiatma, tapi justru dengan Anastasia Adiatma. Kau juga tidak bisa membohongi dirimu sendiri kalau kau kembali ke Indonesia 6 tahun lalu. Dan waktu itu Tommy masih bersama dengan adik dari Sandra Adiatma sebelum menikah dengannya. Untung saja dia tak tahu pernikahanku dengan wanita itu. Kalau tidak dia bisa menendangku sekarang juga. Gumam hati Reiko, yang yakin pernikahan itu memang belum tercium oleh siapapun, membuat Reiko bisa sedikit lega. Tuan Raditya, sepertinya Anda sangat memperhatikan sekali kehidupan semua musuh-musuh keluarga Anda termasuk keluarga Pramono. Mempelajari segala hal kemungkinan ada penyerangan dari berbagai pihak yang tidak menyukai keluargaku dan bisnis kami itu penting. Jadi aku sangat berhati-hati sekali dalam mengambil keputusan. Radit tahu kalau Reiko baru saja menyindirnya jika seorang pemimpin besar tidak memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan pribadi rekan bisnisnya. Tapi Radit tahu semua itu. Harusnya kau tahu dia adalah pria yang licik, memacari adiknya tapi menikah dengan kakaknya. Tapi itu bukan urusanku. Hanya saja ini menjadi pertimbangan terbesarku karena Sandra Adiatma ada di dalam jajaran perusahaanmu, ucap sinis Radit lagi. Baiklah, untuk hubungan pribadi mereka, listen up.
Reko belum menjawab tapi Radit sudah memotongnya lagi. Aku tidak peduli dengan semua penjelasanmu itu soal hubungan pribadi anak-anak keluarga Adiatma ataupun Pramono. Tapi dari semua intinya, namamu tidak ada dalam manajemen itu. Dan hanya karena kau membiayai pendirian perusahaan itu, membiayai semua kebutuhan di awal perusahaan, namamu ada di nama dagang perusahaan itu, bukan berarti dengan mudah aku percaya padamu. Tegas Radit berdasarkan logikanya. Sebenarnya siapa dirimu, Byakta? Apa kekuatanmu di perusahaan itu sampai aku harus percaya padamu? Sedangkan istri Tommy Pramono memiliki jabatan penting di sana sebagai penasihat perusahaan. Sedang kau, di mana kekuatanmu di sana, Byakta? Radit bicara serius sambil mengerutkan dahinya. Dia tidak berubah sama sekali, masih tetap bersandar dan masih sangat santai sekali. Tidak ada ketegangan kecuali dari mulutnya yang sedikit pedas saat bicara lagi. Kau ini sebenarnya investor atau kau orang yang memang menyetorkan desainmu seperti orang yang bekerja lepas, freelance, atau itu perusahaan milikmu seperti yang tadi kau katakan? Kau ingin membangun perusahaan atau kau sendiri tidak tahu siapa dirimu? Lebih tepatnya ini sih seperti aku diinterogasi, bisik hati Reko ketika mendengar semua pertanyaan Radit. Karena memang sudah karakter Radit tidak akan pernah mau memulai bisnis dengan seseorang tanpa dia mengetahui seluk-beluk orang itu secara keseluruhan. Tanpa semua unek-unek yang ada dalam hatinya dapat dijawab. Dan yang pasti ini tidak akan jadi mudah untuk Reko kalau dia tidak bisa melewati step by step pertanyaan Radit dengan jawaban yang memuaskan. Saya sebenarnya adalah salah satu orang pemberi keputusan dalam perusahaan Bia. Hanya saja nama saya tidak tercantum. Dan ini keputusan saya. Ini sifatnya intern antara saya dengan Brigita Michelle. Karena dia kekasihmu, intern bahas di kasur sambil enak-enak. Reko belum menjelaskan detail sudah dipotong lagi oleh Radit, sehingga dia mengangguk pelan. Kamu membicarakan ini di luar jam kerja perusahaan. Dan nantinya keputusan itu akan disampaikan oleh Brigita dalam rapat perusahaan para Ditya. Reko benar-benar uji kesabaran bicara dengan Radit. Bagaimana kau yakin dia menyampaikan sesuai dengan apa yang kau katakan? Saya percaya karena dia kekasih saya. Menikah saja belum dengannya dan kau sudah percaya. Apa arti kepercayaan, hah? Radit tiba-tiba terlihat sini sambil membuang wajahnya sebelum ekor matanya kembali pada Reko terlihat tak ramah. Orang yang sudah menikah puluhan tahun saja bisa ditipu oleh istrinya yang terlihat begitu mencintai dan menyayanginya dan selalu berusaha untuk memenuhi semua kebutuhannya dan sangat dipercayainya. Nah, ini baru pacar. Bahkan aku belum melihat keluargamu menyetujui hubungan kalian dan kalian belum bertunangan. Ikatan masih kekasih semu. Lalu aku mendengar kau percaya padanya dan aku harus memberikan kepercayaan pada mulut manismu yang seperti tukang obat meyakinkan orang sekarat. Dan memberikan tanda tanganku di kontrak kerjasama dengan uang miliaran dolar di mana kekuatanmu hanya bisa mendikte kekasihmu di belakang layar dan dia yang menyampaikan ke stafmu tanpa kau tahu apa yang dia bicarakan dengan stafmu, tanpa kau juga memiliki kekuatan hukum lebih di perusahaan itu dengan statusmu yang dikukuhkan. Kau pikir aku bodoh? Radit memang tak mentolerir dengan kata-katanya ini yang bisa dibilang dari pengalaman nyatanya. Dan tentu saja membuat Sandi senyum-senyum tertahan. Pasti dia begitu kesal karena mengingat Nyonya Viola, bisik hati Sandi. Karena Radit bahkan mengubah posisi duduknya condong ke depan, dengan tadi juga jari telunjuk yang mengarah pada Reko. Ini semua diperhatikan Sandi sambil menunduk, untuk menutupi senyum di bibirnya yang hilang dalam sepersekian detik. Justru, kau mungkin sekarang bisa menyarankan padaku untuk menuntutnya dengan hukum dan perundangan yang berlaku. Tapi apa kekuatanku? Namamu tidak ada di sana dan kau tidak bertanggung jawab menandatangani semua perjanjian ini. Kalaupun sekarang kau yang bertanggung jawab, petinggi perusahaan itu juga tidak menandatanganinya. Lalu siapa yang harus aku pegang? Kalian berdua bertanda tangan di sini lalu salah satu dari kalian mencederai perjanjian. Aku harus bagaimana? Uangku bagaimana? Sinis Radit, makin berapi-api meluapkan keberatannya. Lagi-lagi ini membuat Reko terdiam. Karena tak ada yang salah dari yang dikatakan Radit. Dia bicara dalam konteks bisnis dan ini menggunakan logika bukan perasaan. Nilai kontrak kerjasama itu juga cukup besar dan melihat Reko yang belum respon. Radit pun tertawa kecil sambil menatapnya serius. Nilai kontrak kerjasama ini miliaran dolar, Byakta.
Dan aku adalah orang yang harus bertanggung jawab saat aku sudah membubuhi tanda tanganku dalam kontrak perjanjian ini. Aku tak peduli sebetulnya dengan semua hubunganmu dengan wanita itu. Tapi aku peduli dengan perusahaan dan uangku kalau kalian kabur dengan perjanjian yang cacat ini. Radit mengatakan yang sesungguhnya. Dia memang tak mau ambil pusing dengan urusan orang lain. Toh dia sendiri juga punya masalah, bukan? Aku sendiri pun sekarang harus memutar otak. Penat mencari seseorang yang entah di mana keberadaannya. Aku juga tidak tahu. Dan ini mencengangkan sekali untukku. Karena aku harus menemukan orang yang tidak ingin aku lihat lagi wajahnya. Lihat, dia bisa bersembunyi di mana saja. Padahal dia orang biasa tanpa bisnis yang besar dan uang yang banyak. Lalu bagaimana dengan kalian yang memiliki kesempatan kabur? Juga bisa membayar pengacara untuk memutarbalikkan fakta. Kau tahu mencari satu orang saja sudah ribet sekali. Sekarang aku harus mencari 2 orang yang mungkin saja membuat masalah ke depannya denganku. Dan aku harus berhubungan dengan pengacara mereka. Kau pikir ini menyenangkan? Dia ini mencari siapa? Ini sebenarnya siapa sekarang yang sedang dibahas sih? Reko tidak tahu, karena itu hanya ucapan dari Radit saja. Dan sejujurnya Sandi yang mendengar ini pun dia sempat tersenyum tipis, meskipun itu hanya sebentar saja. Baik Radit maupun Reko tidak ada yang menyadarinya. Hampir 2 tahun memang kami mencari Dewata Arjuna, tapi belum ketemu. Dan dari tadi malam dia uring-uringan masalah ini. Sampai ke rapat penting sekarang juga dibahas masalah ini. Hahaha. Pasti Anda dapat omelan dari Nyonya Denada Aprilia, bukan Tuan Raditya? Gumam di dalam hati Sandi. Dia memilih menunduk dan mencoba untuk fokus kembali ke pembicaraan sambil mengamati semua file-file perjanjian daripada dia tertawa yang bisa membuat Radit akan emosi lagi padanya. Tuan Raditya, maksud Anda apakah saya akan kabur begitu? Sekarang yang menjadi pertimbangan terpenting Anda adalah uang Anda, dan perjanjian ini berakhir mulus, bukan? Reko berusaha mengambil satu kesimpulan dari semua penjelasan panjang Radit. Mungkin kau, mungkin juga kasihmu, mana aku tahu. Tapi aku tidak bisa melanjutkan rencana ini dengan kenyataan perusahaan kalian yang rapuh.